Jumpa lagi Sobat All About China. Kali ini topik kita menjadi pemberitaan terbaru dan membanggakan umat manusia. China memiliki 4 superkomputer dari 2 bidang yang berbeda. Satu superkomputer kuantum dan satu lagi, walau masih rumor, namun rumor yang berdasarkan output benchmark, yakni superkomputer klasik exascale. Baru-baru ini, China klaim dan diterbitkan dalam jurnal ilmiah bahwa mereka baru saja menciptakan prototipe yang diberi nama Chuzhongzi 2.1. Chuzhongzi 2.1 adalah superkonduktor kuantum dengan 66 qubit, di mana lebih cepat dan tidak mungkin dicapai oleh kuantum komputer tercepat Amerika sekalipun, yakni Google Sycamore 53 qubit. Chuzhongzi menggunakan superkonduktor 56 qubit saja dan menjalankan kalkulasi atau tugas pada suatu masalah solusi eksperimen tersebut, dan Chuzhongzi menyelesaikan tugas dengan waktu 1 jam 20 menit, di mana superkomputer kuantum tercepat milik Google Sycamore perlu 8,2 tahun untuk menyelesaikan tugas tersebut. Bagaimana dengan superkomputer klasik tercepat seperti Fugaku Jepang? Maka tak terselesaikan, tidak bisa dihitung. Namun muncul bantahan dari IBM ketika Google Sycamore mengeluarkan pernyataan tersebut. IBM menyatakan bahwa komputer klasik masih bisa melakukan hitungan tersebut dalam beberapa hari tentunya, dengan algoritma berbeda. Sebagai contoh lain, Google Sycamore 53 qubit dapat menyelesaikan tugas kompleks dalam waktu 200 detik. Sedangkan komputer klasik tercepat China tahun 2016, Sunway Taihu Light, perlu 2,5 miliar tahun. Tim China bahkan berani klaim Chuzhongzi 2.1 apabila menggunakan 66 qubit akan lebih cepat 10 juta kali daripada Google Sycamore 55 qubit. Komputer kuantum ini adalah komputer masa depan, seperti memiliki otak sang pencipta, otak alam semesta, unlock kepintaran yang tak terhingga, seolah-olah. Sebab kuantum dengan kuantum superkonduktor 300 qubit lebih kompleks daripada atom seluruh alam semesta, atau bisa melakukan hitungan lebih cepat dari seluruh atom di alam semesta. Sangat luar biasa. Superkomputer kuantum Cina yang kedua adalah Qiuchang 20, foton atau cahaya kuantum komputer dengan 113 foton. Versi terdahulu adalah 76 foton, dan ketika menjalankan tugas pengambilan sampel boson yang menjadi tugas kompleks dan tidak mampu dikerjakan oleh komputer klasik tercepat sekalipun, maka menghasilkan Qiuchang 20 dengan 113 foton lebih cepat 10⁻²⁴, yakni septiliun kali lebih cepat dari superkomputer klasik tercepat saat ini. Bagaimana dengan komputer kuantum superkonduktor milik Google, yakni Sycamore? Hasilnya 10 miliar kali lebih cepat dari Sycamore.
Septilion itu angka nolnya 24 kali, alias 1 triliun triliun. Lebih cepat dari komputer klasik tercepat. Bahkan perbandingan 1 milidetik kuantum komputer foton setara dengan 30 triliun tahun bagi superkomputer klasik tercepat. Bayangkan, hal-hal yang tidak masuk akal mulai mereka kerjakan. Kuantum komputer adalah komputer masa depan manusia untuk perhitungan yang makin kompleks, membuka tabir misteri alam semesta bagi anak cucu kita. Semua negara berlomba-lomba merealisasi mesin komputasi kuantum ini hingga bisa dalam skala kehidupan sehari-hari alias desktop atau rumahan pada masa yang akan datang. Komputer kuantum superkonduktor mengharuskan terjaga dalam ruangan yang dingin agar tidak terjadi bottleneck. Berbeda dengan fotonik kuantum atau foton komputer yang bisa dijalankan dalam suhu ruangan normal. Posisinya adalah foton kuantum komputer memakai cahaya di atas kuantum superkonduktor sirkuit dan superkonduktor kuantum di atas klasik komputer. Superkomputer yang ketiga adalah berasal dari bidang yang berbeda, bukan kuantum, tapi klasik komputer alias komputer konvensional. Berita ini masih rumor karena pihak Cina memilih untuk membungkamnya alias tidak mengunduhnya dalam top 500 Linpex benchmark. Namun ketahuan ketika mereka menjalankan simulasi tugas kuantum superkomputer klasik. Mereka serta terdeteksi uji Linpex benchmark diam-diam pada Maret 2021, yakni superkomputer baru di Wuxi dan suksesor dari Sunway Taihu Lite yang sempat menjadi superkomputer tercepat di tahun 2016 hingga 2018. Sebagai informasi, Sunway adalah arsitektur buatan Cina tanpa menggunakan teknologi Amerika. Amerika sendiri sudah melarang ekspor teknologi tinggi termasuk chip Intel high-end untuk keperluan Cina dan merakit komputer mereka. Bahkan kejamnya melarang TSMC untuk membuat fabrikasi chip untuk keperluan Cina merakit superkomputer mereka. Akhirnya Cina menciptakan sendiri chip sendiri, dibuat fabrikasi sendiri oleh SIMC, yakni Sunway dengan superkomputer tercepat di dunia pada tahun 2016. Suksesor tahun 2016 nampaknya sudah tiba, yakni Sunway Ocean Light. Konon menurut media barat memiliki kecepatan, kemampuan melakukan hitungan per detik floating point quintillion 10⁻18 alias 18 nol, dikenal dengan exascale atau exaflops. Sunway Ocean Light mencatat AirPeak 1,3 exaflops dan AirMax 1 exaflops. Superkomputer tercepat saat ini Fugaku dari Jepang mencatat AirPeak 0,5 exaflop. Sunway Ocean Light mengkonsumsi 35 MW dengan jumlah core 42 juta. Cina memiliki untuk tidak mempublis dengan detail. Namun banyak kalangan HPC meyakini sudah memuncaki top 500 Linpex benchmark. Superkomputer keempat juga dari klasik superkomputer dengan arsitektur buatan sendiri. Berbeda dengan arsitektur Sunway Ocean Light, ini arsitektur yang berbeda dan berada di Guangzhou, yakni Tianhe 3. Memakai arsitektur Peiteng, juga mencatat di angka AirPeak 1,3 exascale di bulan yang sama, Maret 2021. Artinya Cina punya dua superkomputer teknologi exascale dan tidak disubmit dalam benchmark Linpex. Menurut pengamat HPC, sengaja tidak disubmit karena alasan geopolitik. Kita tahu Amerika sangat rajin dan gencar menghambat kemajuan Cina. Salah satu superkomputer
China berusaha menurunkan tensi perang dingin yang tidak diperlukan dan mencoba menjaga kerahasiaan supplier-supplier superkomputer mereka dari sanksi baru Amerika. Target China tahun 2025 sudah harus menghasilkan 20 exascale. Banyak kalangan sudah merasakan bahwa China sebenarnya sudah memenangkan banyak pencapaian dan perlombaan dengan Amerika. Namun China memilih membungkamnya, lagi-lagi agar tidak dianggap ancaman dan dipolitisasi. Amerika sendiri akan mengeluarkan superkomputer exascale mereka, yakni Frontier, dengan arsitektur dan chip AMD. Dan dengan hasil mencapai RTX 1,5 exascale, dengan konsumsi daya 30 MW pada akhir tahun ini atau awal tahun 2022 untuk menggeser Fugaku, superkomputer tercepat Jepang saat ini. Sebagai informasi tambahan, teknologi exascale supremasi adalah impian semua negara. Seluruh superkomputer China saja yang berada di top 500 kumulasi hanya menghasilkan 0,5 exaflops. Demikian dengan Amerika, 0,8 exaflops. Dan satu superkomputer berkemampuan exascale lebih unggul dari total seluruh superkomputer dari setiap negara. Sampai sudah kita di penghujung topik. Terima kasih sobat atas waktunya. Salam Albot China.